Oke, selamat pagi. Kamu mungkin udah sering banget baca narasi tentang slow living di sosial media ya. Kayak narasi tentang kelelahan orang-orang yang bekerja di kota besar atau menjalani kehidupan urban, dan mereka punya cita-cita atau mereka punya keinginan suatu saat nanti atau ketika pensiun mereka bisa hidup di kota kecil atau di perkampungan dan menjalani kehidupan slow living. Itu adalah narasi yang sering kita lihat. Nah, kemarin aku juga kayak baca tweet sisi pahit dari slow living hidup di kabupaten, terutama di perkampungan gitu ya. Nah, aku tertarik untuk kayak membahasnya karena berdasarkan pengalamanku yang udah separuh hidup itu aku habiskan di kampung, dan aku juga pernah kayak merantau di kota besar. Jogja hitungannya kota besar ya, anggap aja kota besar lah ya. Aku bisa membandingkan apa tidak enaknya dan apa enaknya dari hidup slow living di perkampungan. Dan mungkin banyak juga orang-orang yang kayak miskonsepsi dengan arti slow living, yang sebenarnya itu slow living itu tidak terbatas hanya berdasarkan lokasi itu loh. Bahkan kalau di kota aja, kalau kita punya mindset slow living, ya kita tetap bisa slow living tuh ya. Jadi bukan perkara tempatnya, meskipun aku percaya kayak kita itu sering kali dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya kayak orang yang hidup di kampung ya biasanya pola pikirnya, mindsetnya sama semua itu, dan di kota sama semua gitu. Sebelum aku membahas tentang hal itu jauh, kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu ya. Oke, kita melewati rute baru jalan pagi kali ini. Kita lakukan ritual Caminante ini jam berapa ya, bentar cek dulu. Jadi ritual Caminante adalah ritual untuk melihat jam dan melihat tanggal agar kita tetap mensyukuri kita masih hidup di tanggal ini. Jadi sekarang 6.46, jam 7 kurang 14 menit, 2 Maret 2026, hari Senin. Selamat hari Senin. Selamat memulai kembali weekend. Dan ini adalah puasa ke-12. Meskipun puasa, ayo kita tetap jalan pagi sambil cerita-cerita. Temenin aku jalan pagi sambil berbicara tentang realitas atau sisi pahit dari slow living di perkampungan. Nah, bisa dibilang aku itu hidup di kabupaten di Jawa Tengah, salah satu kabupaten dengan UMR yang kayaknya agak bawah-bawah ya. Aku bisa kayak berbicara berdasarkan pengalamanku itu loh. Nah, kita akan berbicara soal slow living terlebih dahulu ya. Miskonsepsi, kenapa banyak orang yang berpikir bahwa orang yang tinggal di kampung itu pasti slow living, dan orang yang tinggal di kota itu pasti kehidupannya sangat urban, sangat gerusa-gerusu. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan besar. Tapi ya kembali lagi, aku percaya dengan kayak teoriku tadi yang mengatakan kita itu memang kayak dipengaruhi oleh lingkungan. Itu aku percaya. Tapi sebenarnya apa sih slow living itu? Menurutku kayak slow living itu sesuatu gaya hidup yang memang didasari oleh niat atau intentional lifestyle. Jadi memang disengaja. Jadi ini tidak pengaruh kamu mau di kampung atau di desa. Di kampung atau di desa sama aja. Di kampung atau di kota itu sama saja. Asal kamu punya niat untuk slow living, dimanapun kamu tetap slow living. Nah, kenapa aku bilang itu sesuatu yang niat atau intensional? Sekarang kita berbicara soal apa sih ciri-ciri slow living. Yang pertama, memang nggak gerusa-gerusu. Kemudian tetap tenang dalam keadaan apapun. Kemudian apalagi ya? Bentar, aku mikir-mikir dulu.
menolak kayak terburu-buru tadi ya, udah aku bilang. Terus kayak mengedepankan hubungan relasi antar manusia, bukan lagi produktivitas gitu ya. Ya, kamu bisa tetap produktif, tapi kamu tetap bisa menjalin hubungan dengan relasi antar sesama. Itu adalah sebuah intentional slow living gitu loh, bukan serta-merta kemudian ketika slow living kamu itu nggak produktif. Itu salah besar gitu ya. Itu miskonsepsi kebanyakan orang, dan kebanyakan orang berpikir bahwa slow living itu adalah ya males, nggak produktif. Nggak juga gitu loh. Nah, sekarang tadi udah aku sebutkan ciri-cirinya ya, mungkin mau bisa menambahkan apalagi slow living itu. Wow, coba kita lihat. Oh, tapi backlight ya. Nah, ketika aku tadi udah menyebutkan slow living, diantaranya kayak tetap tenang, nggak terburu-buru. Realita yang aku lihat di desa, meskipun kelihatannya itu kayak mereka tenang, meskipun kelihatannya mereka itu kayak nggak terburu-buru, tapi bagi sebagian besar masyarakat yang ada di pedesaan, dari pengalamanku ya, mereka itu tidak se-slow living itu. Kenapa? Karena seringkali ketika aku berkumpul dengan warga gitu ya, berbicara dengan warga, yang dibicarakan masalah politik, ketakutan, kemudian kayak belum lagi mengeluh, kemudian apalagi ya, sesuatu yang menurutku sangat bertolak belakang dengan slow living, yang dimana itu seharusnya tenang, damai. Tapi itu tidak, realitanya enggak kayak gitu gitu loh. Di kampung, orang yang kelihatannya berjalan pelan, kelihatannya itu slow, tapi mereka punya kegelisahan di pikiran, di dalam hati, internalnya itu gelisah gitu loh. Internalnya itu gerusa-gerusu. Jadi kayak itu buat apa gitu loh. Itu yang aku lihat ya. Yang aku lihat. Apalagi sekarang kayak orang desa kan juga udah mulai kenal internet, udah mulai media sosial, dimana biasanya orang-orang desa itu lebih mudah percaya dengan hoax kayak gitu, terutama bapak-bapak ya. Anak muda aja juga banyak sih. Kemudian mereka berpikir kayak waduh, udah bingung sendiri gitu loh. Menurutku kayak gitu. Terus apa ya? It's not slow living, itu bukan slow living. Jauh beda kalau misalnya kamu itu tinggal di kota. Kamu hidup dengan serba cepat gitu ya. Apa-apa serba cepat, serba pokoknya itu instan gitu loh. Tapi kamu punya sebuah ketenangan batin, kamu punya sebuah niat untuk hidup tidak terburu-buru, tidak gampang terframing, tidak gampang dipengaruhi. Menurutku itu adalah the true definition of ours, the definisi sejati dari slow living. Mau kamu di kota atau di desa, itu kamu bisa lakukan gitu loh. Tidak sebatas lokasi. Mungkin kalau misalnya kalau di desa, slow living itu didukung oleh infrastruktur alam, infrastruktur suasana. Kamu lihatlah ini di kampung, kamu bisa melihat kayak gini setiap hari, air mengalir, hijau-hijauan kayak gini, pemandangan kayak gini. Secara infrastruktur alam ini nggak bisa ditemukan di kota. Di kota lihat apa? Lihat bangunan, lihat polusi. Secara infrastruktur, hidup di kampung, di kota kecil ini jauh lebih sehat. Oke? Tapi tidak cukup hanya infrastruktur secara alam, karena yang lebih penting adalah infrastruktur secara sosialnya, seperti yang aku bilang tadi. Nah, ini kan problem kebanyakan orang-orang yang selalu berpikir bahwa slow living itu hanya seputar alam. Nggak sesimpel kayak gitu. Justru malah
yang infrastruktur sosialnya yang berat gitu loh. Wow. Ini kalau naik ke situ kayaknya licin, jadi kita apa bisa ya? Tapi enggak lah, aku tidak akan mempertimbangkan itu. Kita akan turun ke sini lagi. Kita pernah lewat sini, ya kan? Yep. Infrastruktur sosialnya yang ribet. Nah, ini mulai masuk ke realita pahit dari kehidupan slow living di kampung. Kamu mungkin udah paham lah mungkin dari tweet-tweet orang-orang. Ya seperti biaya sosial itu ribet banget di bentar, aku lagi konsentrasi dulu ya. Lihat depan ini, takut licin. Sorry. Kami nanti akan konsentrasi dulu. Kami nanti sang berjalan kaki akan berfokus pada jalan dulu sebelum membahas tentang realita pahit secara sosial. Oke? True kami nanti. Wow. Tanah kayak gini ya. Nah, aku yang tahu kan kayak gini kan, yang lumut-lumut kayak gini kan meleset-meleset kan. Makanya aku pakai sepatu Yuza 910, sepatu yang terjangkau, buatan lokal. Kayaknya udah nggak keluar ya yang 910 yang ini. Ini awet banget loh ini. Wow. Infrastruktur sosial, infrastruktur alam yang sangat-sangat melimpah kalau kita tinggal di kampung. Ini yang nggak bisa dirasakan oleh perkotaan, warga perkotaan. Wow. Kita menjelajah. Oh, teman Bruce Lee, be water my friend. Kita menjelajah hutan. Wow, lihat. Aku kenapa sangat emes ya kalau lihat air kayak gini. Mungkin aku mulai seperti Bruce Lee yang terobsesi dengan air. Tuh kemarin kita ke sana ya, di jalan pagi yang ke berapa ya? Yang kayaknya judulnya ketika aku berbicara soal orang tulus. Ya kan? Weh, jembatannya ambrol coy. Kemarin aku lewat tuh masih ada loh. Lihat. Iya kan? Oh enggak ding, ada ding. Masih ada kok. Terlalu kepedean aku. Oke. Infrastruktur sosial. Ya, sesimpel fasilitas nggak akan selengkap di kota. Banyak yang mengeluhkan kayak di tempatku aja ya. Alfamart paling dekat itu sekitar 7 km. Bayangin, kamu harus 7 km untuk datang ke Alfamart. Sedangkan kalau di kota, setiap 1 kilo atau 2 kilo udah ada Alfamart. Katakanlah nggak ada Alfamart ya, ada minimarket yang cukup besar yang ya bisa memenuhi kebutuhanmu gitu. Sedangkan kalau di kampung ya di warung, di Alfamart, itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur. Wow. Secara kesehatan ya nggak akan selengkap di kota gitu loh. Kalau kamu di kota, katakanlah kamu adalah seorang suami, terus istrimu hamil, kamu pasti pengen yang terbaik. Sedangkan pilihan-pilihan untuk fasilitas kesehatan di desa, di kampung itu tidak akan selengkap di kota. Oke? Itu realita yang sangat-sangat harus kamu hadapi kalau kamu memutuskan untuk slow living dalam tanda kutip di kampung.
Itu secara infrastruktur itunya ya, secara wow. Belum lagi kayak kehidupan sosialnya, dari biaya untuk bersosial seperti kondangan. Nah, yang unik kalau di kampung ini yang harus kamu pahami ya. Mungkin kalau kamu misalnya tinggal di desa sepertiku, kamu mungkin juga relate dengan apa yang ku alami. Kadang di kampung kamu itu bisa bisa saja keluarga kamu itu diundang diundang atau mendapatkan nasi kunjungan dari seseorang yang gak kamu kenal, kamu gak pernah berinteraksi dengannya, tapi hanya gara-gara kamu satu RW atau kalau satu RT mungkin masih lah kita kenal, tapi kalau satu RW mungkin barangkali kita jarang interaksi juga. Satu RW atau bahkan tetangga desa, itu bisa kamu dapat undangan itu dan kamu dapat nasi itu. Oke, mungkin kelihatannya oh senang nih dapat dapat nasi. Tapi kalau di desa itu adalah sebuah sebuah transaksi sosial di mana kamu harus datang dan kamu harus menyumbang untuk seseorang yang gak kamu kenal. Oh, sini ya. Monggo, monggo, monggo. Mas. Oh, siapa sini tuh Om? Mumpung. Oh, ngevlog tak? Yoi. Monggo. Terus ya itu adalah nilai yang harus sebuah transaksi sosial. Kamu harus nyumbang gitu loh. Kamu harus nyumbang untuk seseorang yang gak kamu kenal. Kamu harus datang ke kondangan ke seseorang yang gak kamu kenal. Dan kalau misalnya kamu disumbang oleh seseorang, itu misal ya gini lah, anakmu sunatan gitu loh. Anakmu sunatan, terus kemudian banyak orang yang datang nengokin anakmu, kemudian memberikan uang kayak memberikan uang untuk anakmu gitu lah, atau untuk dirimu. Nah itu tidak serta-merta mereka itu pengen memberi, ya memang mungkin memberikan iya, tapi kalau di desa itu semacam kayak balas budi. Jadi beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian, biasanya yang nyumbang itu dikirim mungkin nasi atau roti, biasanya roti sih kalau levelnya sunatan ya. Dan ya itu mungkin bagi orang kota kayak kok kayak gini banget. Temu nih. Dewan. Oke. Dewan itu beres. Nah, itu realita di kampung. Terlepas dari kehidupan yang sangat ramah seperti barusan, mungkin kalau di kota berpapasan kayak gitu cuek-cuek aja. Tapi kalau selama aku di desa, itu mereka ramah, sangat ramah. Itu biaya sosial, transaksi sosial yang harus kamu terima. Nah, kemudian aku akan berbicara lagi nggak enaknya. Ini kayaknya masih berurusan dengan infrastruktur tadi deh. Dimana katakanlah gini lah, kamu adalah orang yang hidup dari internet, kamu bekerja dari internet, dan kehidupan kamu itu, pekerjaan kamu itu digantungkan, kehidupan kamu itu halo. Itulah bukti kalau orang kampung sangat ramah. Ini sebenarnya masih apa ya, hitungannya satu desa, tapi aku nggak satu RT ya, beda RT, tapi mereka masih welcome gitu, apalagi dengan orang asing. Aku yakin mereka nggak kenal aku gitu loh. Dan itu enaknya di desa, secara sosial, secara masyarakat, secara ramah tamahnya lah. Tapi kalau misalnya kalau sesuatu tuh pasti ada
harga yang harus dibayar ya. Tapi kembali lagi tadi soal yang kalau kamu bekerja dari internet seperti diriku ya, ada harga yang harus dibayar juga, dimana kadang kalau di kampung tiap kali hujan deras itu selalu mati listrik. Dan kamu jangan bayangkan mati listriknya itu hanya 1 jam atau 2 jam, no, bisa 10 jam coy, bayangin aja. Belum lagi wifi mati ya, kalau internet mati biasanya wifi mati juga sih. Nah kalau listrik mati sedangkan kamu ada deadline dengan kayak klien kamu, kalau mungkin kamu freelance atau kamu content creator yang kamu harus punya jadwal upload, itu bikin pusing gitu loh. Itu bikin pusing. Kedap-kedip. Itu bikin pusing. Ya, terus katakanlah misal gini. Kalau di kota kamu bisa merantau, kamu bisa mengungsi di tempat seperti kafe mungkin, atau mungkin di lokasi yang ada internetnya. Tapi kalau di kampung ya memang sekarang kayak coffee shop di dekat sini ada, tapi nggak banyak, pilihannya nggak banyak. Kamu harus ke kota yang lebih ramai lagi. Nah itu kamu siap gak itu? Dan listrik itu kadang gini loh, apa yang ku alami kalau misalnya aku pernah kayak ngupload video ini ya, kami nanti ini ya, series ini lah, itu udah dapat 80%, 90% mati listriknya. Dan itu nunggu sampai 10 jam atau bahkan ya 6 jam, berapa waktu yang kayak terbuang hanya menunggu listrik nyala gitu loh. Nah itu realita yang harus kamu aku injek ini, realita yang harus kamu ketahui. Kita lewat titik 0 km di mana semua kembali lagi riset dari nol, dari tanah kembali ke tanah. Itu yang terjadi. Dan ada lagi yang harus kamu ketahui tentang hidup di kampung ya. Secara fasilitas saja lah aku akan bercerita, karena ini relate sekali, apalagi yang ada di daerah sini ya. Salah satu hal esensial bagi manusia yang mungkin kalau di kota itu cenderung aman, tapi kalau di kampung, terutama di kampung yang konturnya berbukit tinggi kayak gini, itu sulit. Apa itu? Air. Ya, realita yang sangat-sangat kayak pahit sekali bagi masyarakat desa ketika sumber air atau hulu air yang ada di sana gitu, di atas tuh, itu mereka itu hulu airnya itu dialirkan ke pipa-pipa besar untuk perkotaan. Sedangkan ketika musim kemarau, sumur mereka kekeringan. Tapi orang-orang di kota mendapatkan suplai air dari desa. Ini real, ini terjadi pada kampungku gitu. Bahkan tempatku aja yang itu cenderung lebih datar, tidak tinggi gitu ya. Kalau musim kemarau kadang itu juga, kalau musim kemarau kadang juga ngalamin kekeringan, sumur kering, udah dikeduk juga kering. Nah menurutku kayaknya kalau di kota, misal ya kehabisan pun, pemerintah akan lebih tanggap gitu loh, memberikan suplai bantuan air bersih. Tapi kalau di kampung ya seperti PLN tadi, seperti listrik tadi, kamu udah lapor PLN, oke? Kamu udah lapor PLN, kamu udah, Pak, ini listriknya mati. Tapi biasanya tindak lanjutnya itu tidak secepat kalau di kota, karena mungkin PLN berpikir bahwa ya di kampung, di desa itu tidak begitu
tidak begitu vital gitu loh. Nah kalau di kota itu sangat vital, jadi cepat diperbaiki. Nah hal kayak gitulah yang mungkin harus dipertimbangkan kalau kamu pengen slow living di kampung, di desa, di kota kecil. Oke, mulai dari fasilitas yang mungkin tidak selengkap di kota. Bioskop di sini nggak ada sama sekali, 1,5 jam kalau kamu mau ke bioskop. Kamu bisa hidup kayak gitu, oke, fine. Kamu berarti cocok slow living. Kemudian bersosial, apakah kamu bisa bersosial? Apakah kamu bisa kayak serawung dengan tetangga? Sesimpel kayak misalnya sopo aro, kayak apa ya sopo aro itu ya? Ya kayak menyapa tetangga setiap hari. Apa kamu bisa? Kalau bisa, fine, kamu berarti cocok slow living. Kemudian apakah kamu bisa berdamai dengan kayak listrik mati yang tiba-tiba ketika kamu bekerja? Kalau bisa, oke, slow living. Kamu cocok slow living. Nah itu banyak sekali lah realita-realita yang berdasarkan pengalamanku. Mungkin kalau misalnya kamu adalah orang kampung, orang desa, kamu bisa menambahkan dari perspektifmu. Kalau tempatku ini kayak bisa dibilang ya kayak tempatku itu adalah lingkungan yang serba nanggung. Serba nanggungnya adalah ada sedikit modernisasi, kayak beberapa di beton gitu. Tapi untuk mendapatkan fasilitas yang semodern di kota itu belum nyampe. Dan justru malah menimbulkan semacam kerugian, banyak kerugian gitu loh. Kayak misal ya, banjir. Peresapan air itu jadi, karena beberapa di beton, itu jadi peresapannya kurang bagus. Jadi kayak banjir, kemudian jadi apapun yang serba nanggung tuh nggak enak. Apapun yang serba nanggung nggak enak, apalagi itu perspektif dari diriku dari kampung yang ya kalau bisa dibilang terpencil nggak juga ya, karena udah ada internet wifi. Meskipun internet wifi ku itu baru masuk 2023, ya aku bisa bilang nggak begitu terpencil kayak di tengah gunung kayak di Baduy itu, no, nggak sama sekali. Dan itu mendukung kehidupanku sebagai orang yang bekerja atau mendapatkan uang dari internet. Oke, kita udah sampai ke sini. Kalau kamu punya unek-unek seputar slow living atau kamu tinggal di desa, kamu bisa bercerita di kolom komentar. Join Caminantes kalau kamu pengen menjadi bagian sejarah dari perjalananku berjalan kaki selama 1000 hari ke depan. Ini adalah hari ke-52. Terima kasih dan kita bertemu lagi besok di Caminante hari ke-53. Oke.